Breaking news hari ini pada Selasa 14 Oktober 2025, kita update terkait dengan tanggal terbaru rapel gaji 2025 pengumuman resmi. Mari kita simak informasi resmi dari Menteri Keuangan, Menpan RB dan Taspen yang jawab begini soal tanggal terbaru rapel dan kenaikan gaji pensiunan PNS, TNI, Polri, serta apa saja syaratnya dan kapan jadwalnya akan diberlakukan. Menq, Menpan RB, dan Taspen jawab begini, PNS, TNI, Polri, pensiunan segera cek informasi secara lengkap. Bapak Ibu, mari kita bahas secara lengkap terkait dengan jadwal terbaru, kenaikan gaji, dan rapelan gaji pensiunan TNI Polri. Menteri Keuangan Purbaya atau Menq Purbaya Yudi Sedewa kini tengah menerapkan kebijakan-kebijakan baru dan beberapa hal-hal penting lainnya. Dan bagaimana kenaikan gaji? Nah, belakangan ini topik tentang gaji pensiunan PNS, TNI, dan Polri yang naik di tahun 2025 kembali menjadi perhatian. Banyak yang bertanya-tanya apakah benar gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan akan naik lagi pada tahun ini. Mari kita cek fakta sebenarnya. Beberapa bahkan mengaitkan kabar kenaikan gaji pensiunan ini dengan kebijakan baru, yaitu kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Namun, sebelum mempercayai kabar tersebut, penting untuk mengetahui dasar hukumnya dan siapa sebenarnya yang berhak mendapatkan kenaikan gaji pada tahun ini. Berikut penjelasan lengkap dan cek fakta baru mengenai kenaikan gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan tahun 2025. Bapak Ibu, kenaikan gaji pensiunan sebenarnya sudah dilakukan sejak awal tahun 2024 melalui Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pemerintah menaikkan gaji pensiunan PNS sebesar 12%. Tujuannya jelas, yakni meningkatkan kesejahteraan para pensiunan yang telah lama mengabdi untuk negara. Kenaikan ini mencakup gaji pokok yang sudah disesuaikan 12%, ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, tanpa potongan tambahan. Pembayaran dilakukan oleh PT Taspen secara otomatis ke rekening setiap bulan, sehingga pensiunan tidak perlu mengurus ulang data asalkan rekening masih aktif. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk biasanya kenaikan gaji, apabila terjadi kenaikan gaji, Bapak Ibu tidak perlu mengurus syarat-syarat, ya, misalnya mengurus menyiapkan dokumen ini, dokumen itu. Kenaikan gaji biasanya akan dilakukan secara otomatis tanpa syarat-syaratnya. Nah, jadi begitu ya, Bu. Untuk syarat-syarat biasanya kenaikan gaji itu tidak ada. Yang jelas Bapak Ibu untuk pensiunan itu harus melakukan autentikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan agar gaji bisa cair tepat waktu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah gaji pensiun PNS akan ikut naik pada 2025? Nah, Taspen menegaskan, nah ini informasi resmi dari Taspen ya. Taspen menegaskan bahwa Bapak Ibu, PP nomor 8 tahun 2024 adalah satu-satunya dasar hukum kenaikan gaji pensiun hingga saat ini. Nah, itu kata Taspen. Jadi PP nomor 8 tahun 2024 adalah satu-satunya dasar hukum kenaikan gaji pensiun hingga saat ini. Artinya, belum ada kebijakan baru yang menetapkan kenaikan tambahan di tahun 2025. Jadi memang belum ada edaran resmi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Pemerintah memang telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, tetapi aturan ini hanya berlaku untuk ASN aktif, bukan untuk pensiunan. Karena memang di sana memang tidak disebutkan pensiunan secara khusus ya, tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk pensiunan juga mendapatkan kenaikan. Jadi jangan khawatir. Nah, Perpres tersebut menetapkan kenaikan gaji ASN aktif dengan besaran 8-12% tergantung golongan dan masa kerja. Kenaikan berlaku mulai Oktober dan akan dicairkan pada November 2025 dalam bentuk rapel 2 bulan. Namun pensiunan masih belum pasti untuk kebijakan ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa belum ada kenaikan gaji pensiunan PNS di tahun 2025. Para pensiunan masih menerima gaji yang sudah disesuaikan sesuai PP nomor 8 tahun 2024. Nah,
Lantas bagaimana pernyataan dari Menteri Keuangan dan Menpan RB? Nah, sekarang kita lihat pernyataan dari Menteri Keuangan dan Menpan RB. Nah, Bapak Ibu, salah satu sorotan utama dalam rencana peningkatan penghasilan bagi ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, sekaligus anggota TNI Polri serta pejabat negara. Kebijakan ini jadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pelayan publik yang setia menjalankan tugas negara. Menpan RB Rini Widiantini angkat bicara terkait rencana tersebut yang tertuang dalam lampiran 1 Perpres 79 tahun 2025 tentang pembaruan rencana kerja pemerintah atau RKP 2025. Dokumen ini diunggah di situs resmi Sekretariat Negara pada 18 September 2025. Ini bagian dari langkah awal RPJPN 2025, 2045, dan RPJMN 2025-2029. Sebanyak 83 prioritas utama termasuk 8 program hasil terbaik cepat disusun untuk percepatan pembangunan nasional. Demikian bunyi lampiran tersebut dikutip 17 September 2025. Namun hingga pertengahan Oktober, dua menteri kunci Presiden Prabowo, yakni Menpan RB dan Menkyu Perubayan Yudi Sedewa, masih bungkam soal kepastian. Menpan RB menyebut belum ada pembahasan resmi dengan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Menkyu Purbaya menegaskan belum ada arahan atau alokasi anggaran untuk kenaikan gaji ASN dan pensiunan PNS. Akibatnya, pensiunan PNS Oktober 2025 masih mengantongi gaji pokok berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Meski tercantum dalam Perpres 79 tahun 2025, aturan turunannya belum juga muncul, beban anggaran jadi kendala besar. Dengan 4,7 juta ASN, pemerintah butuh 178,2 triliun setahun untuk gaji. Jika kenaikan 8% seperti 2024 diterapkan, tambahan 14,24 triliun diperlukan. Karenanya, pemerintah masih menghitung ulang sebelum ambil keputusan akhir. Tunggu kabar selanjutnya. Nah, itu ya. Jadi terkait dengan jadwal, tanggal pencairan, kita harus menunggu kabar selanjutnya dari Menkyu. Nah, kemudian informasi tambahan, Menteri Keuangan Purbaya menyiapkan 3 gebrakan baru. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa kini tengah menerapkan kebijakan-kebijakan baru dalam upaya menertibkan oknum pajak dan bea cukai di tanah air. Sebelumnya diketahui, Menkyu Purbaya belakangan melakukan sidak-sidak secara mendadak di berbagai otoritas keuangan, mulai dari sektor perbankan, perpajakan, hingga bea cukai. Terkini, Menkyu Purbaya mengaku telah menyadari kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dan bea cukai yang harus dipulihkan lewat tindakan nyata, bukan sekedar janji belaka. Perihal itu, Purbaya bahkan berseloroh tentang laporan-laporan keuangan yang masuk ke pihaknya, acap kali sulit didapatkan secara gambang. Laporan tuh susah, kadang betul, kadang salah, tapi saya akan ini buka channel langsung ke menteri. Jadi mereka bisa ngadu ke situ, kata Purbaya. Nah, di sisi lain Purbaya mengaku tengah menjalankan strategi demi bisa menertibkan oknum perpajakan hingga bea cukai yang dinilai menyalahi aturan. Apa saja gebrakan terkini yang dilakukan Menkyu Purbaya? Yang pertama, grup WA aduan masyarakat. Gebrakan pertama yang dilakukan Purbaya adalah membuka grup WhatsApp khusus untuk menampung laporan masyarakat terkait oknum pajak dan bea cukai. Kemudian, menurutnya saluran WA ini akan menjadi akses terbuka untuk masyarakat dengan Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua, tak beri ampun petugas pajak nakal. Yaitu di sisi lain pembersihan internal di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah memecat 26 pegawai yang terbukti menerima uang di luar haknya sejak Mei 2025. Dalam kesempatan berbeda, Purbaya sempat menyoroti tindakan tegas itu. Ya, dipecat, jadi mungkin dia menemukan orang-orang yang menerima uang yang enggak bisa diampuni lagi ya. Dipecat, ya biar aja, ujar Purbaya. Menurut Purbaya, ketegasan ini bagian dari upaya menjaga kepercayaan wajib pajak. Ia meminta seluruh pegawai berhenti bermain-main dengan integritas lembaga. Ketiga, sidak mendadak ke sektor bea cukai. Gebrakan ketiga datang dari tindakan lapangan. Purbaya sempat melakukan sidak mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priuk dan ke Kudus, Jawa Tengah. Menkyu RI itu mengaku ingin memastikan seluruh petugas menjalankan prosedur sesuai aturan,
termasuk dalam pengawasan barang impor dan barang kena cukai. Purbaya juga memberi peringatan keras kepada Direktur Jenderal Bea Cukai, Jaka Budi Utama, agar tidak memberi ruang bagi importir ilegal. Nah, itulah beberapa informasi penting terkait dengan jadwal, rapelan, dan 3 gebrakan baru yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa. Terima kasih, nantikan terus informasi terbarunya dari kami.